Di materi hari ini saya akan bahas sebuah indikator dan strategi trading berbasis CCI atau Commodity Channel Index yang sangat sederhana dan mudah diikuti siapapun juga untuk membantu kalian semua mengambil keputusan trading yang lebih akurat dan konsisten. Tonton videonya sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja FX Sniper T3 CCI, maka akan muncul nama indikatornya FX Sniper T3 CCI yang dikoding oleh HSpotter. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya tidak akan mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Jadi CCI periodnya 14, T3 periodnya 5, dan B-nya 0,618. Jika kalian ingin bereksperimen dengan parameternya, itu silakan saja, tapi menurut saya parameter defaultnya ini udah oke banget. Kemudian pada tab stylenya, agar visualnya lebih enak aja bagi saya, untuk bagian color ini, bentuknya saya akan ubah dari histogram menjadi kolom, dan kemudian untuk warnanya, untuk opacity-nya saya akan ubah menjadi 100%, baik untuk yang warna hijau maupun yang warna merahnya ini saya ubah menjadi 100% opacity-nya, agar buat saya kelihatan lebih enak aja dilihat, lebih jelas gitu ya. Indikator ini menggabungkan momentum CCI dengan smoothing T3 untuk menghasilkan sinyal trading yang lebih tajam dan konsisten dengan melakukan konfirmasi ganda sehingga mengurangi noise market dan fall signal. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang dibagi oleh level 0 yang ada di tengah-tengah ini. Jika bergerak di atas 0 dan berwarna hijau seperti ini, artinya market sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Sebaliknya, jika bergerak di bawah 0 dan berwarna merah seperti ini, artinya market sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial di mana entry-nya, stop loss-nya, target profit-nya, serta pengelolaan resikonya. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pada contoh ini, saya menggunakan pair XAU USD atau Gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya, teknik ini bisa digunakan pada semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Untuk meningkatkan akurasi dan menghilangkan fall signal, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator FX Sniper T3 CCI yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator SMA 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan juga menjaga kita dari overtrade. Ada 3 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50. Kedua, muncul sinyal buy T3 CCI. Dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di atas SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy T3 CCI-nya di mana indikatornya sudah cross di atas level 0 dan berubah warna dari merah menjadi hijau.
Ketiga, kita juga sudah melihat bahwa ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di atas SMA 50-nya. Di sebelah kirinya ini kalau kita melihat dan kalian mungkin akan bertanya, ya Pak Setio, kenapa di sini tidak diambil sinyal buy-nya? Karena toh ini harga kan sudah juga bergerak di atas SMA 50-nya dan indikatornya ini dia juga sudah berwarna hijau. Nah, jawabannya adalah karena ini bukanlah sinyal pertama yang muncul. Jadi kalau kita melihat, kita geser ke kiri ini ya teman-teman ya, ini bukanlah sinyal pertama yang muncul. Jadi sinyal pertama yang muncul itu adalah di sini ya. Nah, ini adalah sinyal pertama yang muncul. Kenapa? Karena ini adalah sinyal hijau pertama yang muncul sejak harga itu dia bergerak di atas SMA 50-nya ini. Dan sinyal yang di sini ini bukanlah sinyal yang pertama. Ini juga bukan sinyal yang pertama ya. Jadi ini sinyal pertama, ini sinyal kedua, dan ini adalah sinyal yang ketiga. Pertanyaannya, Pak Setio, boleh nggak kita itu ambil sinyal selain sinyal pertama? Jawabannya itu silakan saja, akan tetapi menurut saya probabilitasnya itu menjadi turun ya. Kenapa? Karena dari sisi risk rewardnya itu kita juga akan semakin terbatas. Akan tetapi kalau kalian misalkan mau mengambil, oh nggak apa-apa deh, sinyal kedua, ketiga gua juga mau ambil, itu silakan saja. Akan tetapi menurut saya risk reward rasionya itu maksimal, hanya idealnya itu hanya bisa 1:1 saja. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low terakhir yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Ini adalah contoh skenario yang agak menyimpang dari trading rules utamanya, akan tetapi boleh kalian ambil trade-nya, terutama nih bagi trader yang agresif. Di sini kita melihat indikatornya itu dia sudah berubah menjadi hijau, tapi baru satu candle setelahnya harga itu close di atas SMA 50-nya. Kita boleh buy pada next candlenya ini dengan stop loss di swing low yang terakhir ini. Mengapa saya masih mentolerir hal ini? Karena jaraknya itu atau selisihnya itu memang sangat dekat sekali. Dan memang seringkali market itu tidak sempurna sesuai dengan kemauan kita. Akan tetapi ingat ya teman-teman, ini hanya jika selisihnya itu deket banget seperti ini. Kalau kejadiannya itu jauh di bawah SMA 50-nya, maka itu kita tidak boleh ambil sinyal buy-nya. Yang jelas adalah ketika trade buy-nya itu diambil, harga sudah harus close di atas SMA 50-nya. Nangkep ya? Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50. Kedua, muncul sinyal sell T3 CCI. Dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal sell T3 CCI-nya di mana indikatornya sudah cross di bawah level 0 dan berubah warna dari hijau ke merah. Ketiga, kita juga sudah melihat bahwa ini adalah sinyal pertama yang muncul sejak harga bergerak di bawah SMA 50-nya. Saya memang sengaja tidak ambil sinyal sell yang dari sini karena menurut saya ini terlalu mepet banget sehingga belum bisa dikatakan harga itu dia sudah benar-benar bergerak di bawah SMA 50-nya. Karena itu saya ambil sinyal yang selanjutnya ini karena harga itu memang dia sudah beberapa saat bergerak di bawah SMA 50-nya, which is buat saya itu lebih meyakinkan. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!